Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus di hari terakhir di tahun 2021. Wow, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita boleh melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan di tahun 2021 ini. Dan kita ada di hari terakhir di tahun 2021 ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan. Kalau kita dimampukan Tuhan untuk terus bisa bersekutu, kita datang kepada Tuhan, kita dimampukan Tuhan untuk berdoa, untuk memulai hari bersama dengan firman Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya gak ada hal yang bisa kita banggakan saudara dikasih dalam Tuhan, selain kita bangga karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita adalah umat tebusan Tuhan, karena kita memiliki Allah yang hidup. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan juga untuk jadi berkat, untuk ayo membagikan kembali renungan singkat ini agar kita rindu. Ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut dikuatkan secara khusus dalam kita memasuki tahun yang baru besok, ya kan saudara dikasih dalam Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana pembelaan pertolongan Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan setiap kita. Karena itu ayo bagikan kembali renungan singkat ini. Kita rindu agar melalui hidup kita, melalui sosial media kita, ada banyak umat Tuhan juga turut boleh dikuatkan, turut boleh diberkati melalui setiap apa yang kita bagikan di dalam sosial media kita. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kasih setia Tuhan, itulah yang menopang hidup kami. Karena pertolongan Tuhan, itulah yang memampukan kami, sehingga kami boleh ada di hari terakhir di tahun 2021 ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bapak bicara bagi masing-masing kami melalui Roh Kudus-Mu. Tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Hidup kami semakin hari semakin dibaharui. Semakin hari kami semakin terus dibersihkan karena firman-Mu yang membersihkan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus disempurnakan hari demi hari. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini satu hal yang saya mau bagikan secara khusus di hari terakhir di tahun 2021. Karena ada banyak orang bilang, pendeta bagaimana dengan 2022 nanti terjadi apa ya kan? Belum lagi ada orang-orang yang bilang bahwa tahun 2022 akan ada bencana. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi di tahun 2022, kita masih punya Tuhan yang hidup. Itu aja yang kita pegang. Iya kan? Orang mau ngomong nanti 2022 akan terjadi ini, 2022 akan menjadi tahun yang menakutkan, 2022 akan menjadi seperti itu. Satu hal yang kita pegang, firman Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kehidupan kita. Karena itu hal ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang tidak pernah berubah. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tahun boleh berganti tahun, usia kita boleh bertambah-tambah, tapi kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Ini yang harus kita pegang. Secara khusus hal ini saya bagikan di akhir tahun ini saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga memasuki tahun yang baru kita melangkah dengan kepastian. Kita lihat Alkitab kita sama-sama. Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang begini saudara. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Lihat. Manusia boleh berubah usianya dari muda sampai ke tua, tapi Tuhan kita tidak berubah. Alkitab jelas katakan, Tuhan berfirman, aku tetap dia. Siapa dia? Dia yang menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu keluar dari tanah Mesir.
Dia juga yang memimpin bangsa Israel memasuki padang gurun yang penuh dengan pergumulan masalah. Dia juga yang membimbing bangsa Israel masuk untuk menduduki negeri yang berlimpah susu dan madunya. Aku tetap Dia. Itulah firman Tuhan. Gak peduli apapun yang dikatakan orang tentang tahun 2022. Tapi yang kita pegang adalah perkataan firman Tuhan. Tuhan yang saya sembah di dalam tahun 2021 adalah Tuhan yang sama yang saya sembah di tahun 2022. Artinya tidak ada perubahan dalam pribadi Tuhan. Kita manusia bisa berubah. Berubah setiap, berubah tahun, berubah usia. Ya kan, berubah pandangan, kita bisa berubah. Tapi Tuhan yang kita sembah tidak berubah. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Makanya Daud saudara, Daud pernah ngomong begini, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dalam diri Daud ada perubahan dari muda ke tua. Tapi firman Tuhan jelas katakan apa? Dulu aku muda, sekarang aku tua. Namun aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Haleluya. Alkitab selanjutnya katakan apa? Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Lihat, ada perubahan usia dari muda ke tua bagi manusia. Dari rambut hitam menuju rambut putih. Tapi Alkitab katakan, aku tetap Dia. Allah tidak berubah. Aku menggendong kamu. Haleluya. Dia Allah yang menuntun kita. Dia Allah yang menggendong kita. Dia Allah yang membela kita. Alkitab katakan selanjutnya apa? Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah memberitahukan bahwa aku mau menggendong kamu terus, aku mau menanggung kamu terus. Sekarang dari pihak kita sebagai manusia, maukah kita tetap terus dekat dengan Tuhan? Maukah kita tetap terus hidup bersekutu dengan Tuhan? Maukah kita tetap terus memegang janji-janji Tuhan? Karena dari pihak Tuhan tidak pernah berubah. Karena kita menyembah Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan aku mau menyelamatkan kamu. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah memberikan informasinya. Aku mau. Sekarang jadi pertanyaan buat saudara dan saya, maukah kita tetap terus mengandalkan Tuhan? Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, saya mau. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, saya mau. Amin. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Haleluya. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Yesus Kristus tidak pernah berubah 2021 maupun 2022. Jadi apapun berita yang kita dengar hari-hari ini yang mungkin membuat engkau takut, yang mungkin membuat engkau panik, yang mungkin membuat engkau goncang hari ini, ada berita istimewa bahwa Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang membela, menolong, membukakan jalan-jalan yang tertutup bagi kita di tahun 2021. Dia juga Allah yang membela, menolong, membukakan jalan-jalan di tahun 2022, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah pesan yang harus kita pegang sebagai pesan akhir tahun, dan kita besok siap memasuki tahun yang baru. Kita percaya Yesus, saudara dan saya, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang tidak pernah berubah. Kasihnya, kesetiaannya, pertolongannya, jalan-jalan yang Dia berikan dalam hidup kita tetap akan Dia kerjakan. Karena itu janjinya, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku mau menggendong kamu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang menolong, Allah yang menopang, Allah yang membebaskan kami. Kalau kami dengar tahun 2022 akan ada bencana, kalau kami dengar tahun 2022 akan menjadi tahun yang menggoncangkan,
Kalau kami dengar ada berita-berita yang menakutkan di tahun 2022, hari ini kami mendapatkan kabar sukacita. Hari ini kami mendapatkan kabar kepastian bahwa Yesus Kristus Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Usia kami bisa berubah, tahun-tahun kami hidupi bisa berubah, tapi kasih setia, pertolongan, kebaikan Tuhan tetap tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa yang baik, hari ini kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Kami semakin hari semakin tambah-tambahkan kesetiaan kepada Tuhan. Karena dari pihak-Mu ya Tuhan, Engkau mau menanggung kami. Dari pihak-Mu, Engkau mau menggendong kami terus. Engkau mau memikul kami, Engkau mau menyelamatkan kami. Biarlah kami terus menyerahkan hidup kami kepadamu. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau. Biarlah kami terus bergantung kepadamu. Biarlah kami terus berserah kepadamu. Sebab anugerah-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mereka tetap terus hidup memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Dia Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap menggendong kita, tetap menanggung kita, dan tetap memikul dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.